Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunida Sari, asal sekolah SMP Aliklas Lubuk Linggau, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Di samping saya adalah Bu Melinda, beliau adalah guru IPS di SMP Aliklas Lubuk Linggau. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan pradiskusi ya, Bu. Observasi sebelum kita melakukan observasi di kelas. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, percakapan pra-observasi ini itu sebagai proses awal, persiapan awal dalam proses pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran sehingga dapat memberikan menampilkan yang terbaik nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Bu. Ya. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran ini apa ya? Tujuannya untuk meningkatkan keaktifan siswa dan menggali pemahaman siswa terhadap materi aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Oke. Bagaimana dengan fokus pengembangan yang ingin Ibu capai? Fokus pengembangannya saya fokuskan pada keaktifan siswa dalam memahami materi, kemudian menggali apa yang dia pahami terhadap materi yang akan disampaikan. Oke. Misalkan dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira target pencapaian Ibu di angka berapa? Insya Allah 8 atau 9 lah. Oh, 8 ke 9, Bu ya. Oke. Nah, untuk mencapai angka 8 atau 9 itu, Bu ya, strategi yang akan Ibu lakukan apa? Strateginya saya mempersiapkan media-media pembelajaran yang menarik, kemudian menyiapkan lembar kerja siswa, kemudian juga mencari referensi melalui video-video internet ataupun YouTube yang bisa mengembangkan dalam proses pembelajaran ataupun materi pembelajaran. Nah, untuk waktu pembelajarannya kapan ya, Bu? Hari ini ada di jam ketiga dan 4, nantinya jam 8.20. Oh iya, nanti saya observasi ya, Bu. Ya siap. Oke, Bu, dari hasil percakapan kita yang singkat tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, saya akan lebih memotivasi untuk lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran dengan cara ya mencari bahan-bahan materi ataupun metode media dari berbagai sumber dari internet maupun banyak yang lainnya setelah. Oke, gitu, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas percakapan pra-observasinya. Semoga nanti pembelajaran di kelasnya itu lancar dan menarik. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai pelajaran dengan membaca doa dulu. Silakan pimpin doanya. Siapa ketua, Pak? Gabriel, silakan pimpin doanya. Sudah langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
sudah persiapkan diri untuk belajar, silakan masuk. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar? Siap. Kalau sudah siap, silakan buku semuanya peralatan di atas meja dan silakan dibuka. Sebelum kita mulai pelajaran, nanti ibu akan menyuruh kamu membaca materi yang akan kita bahas hari ini ya. Namun sebelum kita lanjut materi selanjutnya, kita akan melihat dulu materi sebelumnya ya. Baik, untuk pertama kali motivasi belajar kita dengan cara apa? Bernyanyi atau activity? Ayo, activity. Oke, ini apa? Kalau 50 dua enam tidak 69. Oke, nah, oke kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sebutkan tepuk 1, apa namanya? Yes, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5. Iya belajar. Oke, siap. 1, tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 3. Nah, konsentrasi. Ya, semangat ya. Tepuk 2. Oke. Oke ya. Nah, mau fokus belajarnya. Oke, siap. Sekarang kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Namun sebelum itu kita akan lihat dulu materi sebelumnya atau kita akan bahas sejenak materi sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Bentuk keragaman muka bumi. Ya. Sekarang tanya, bentuk keragaman muka bumi di Indonesia itu dilihat dari namanya istilahnya relief. Apa itu relief? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Siapa yang tahu apa itu relief? Ya, silakan. Relief adalah tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi di daratan. Kurang lengkap. Yang benar, siapa yang bisa? Ayo, apa itu relief? Indo? Adalah bagian permukaan bumi adalah tinggi rendahnya Iya, itu saja ya. Kalau udah tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi. Tepuk tangan buat Indo. Ya, iya juga. Oke, untuk relief itu terbagi atas berapa? Kemarin relief terbagi atas berapa? 2. Apa? Relief daratan, relief daratan itu terbagi pula menjadi beberapa bagian. Sampai ingat ada apa saja relief daratan itu? Ada yang pertama ada dataran rendah. Terus yang kedua Dataran tinggi. ya, Bukit dan perbukitan. Gunung. Gunungan. itu adalah bagian dari relief daratan. Yang laut, satuan lagi. Yang laut, apa saja relief daratan yang laut? Satu adalah gunung laut. Terus apa lagi? 2 dangkalan benua. Dangkal paparan. Apa lagi?
permukaan bumi kita, ya. Seperti halnya aktivitas manusia yang ada di darat maupun ada yang sekitar laut. Ya, kemarin sudah kita masuk, itu akan mempengaruhi kegiatan manusia itu dari segi aktivitasnya akan mempengaruhi cuaca. Dipengaruhi kemarin apa? Cuaca dan iklim. Siapa masih ingat apa itu cuaca? Apa itu iklim? Apa itu cuaca? Masih ingat? Cuaca adalah keadaan udara rata-rata karena pada suatu tempat, iya, yang tempat yang waktunya dalam waktu singkat ya, atau dalam hitungan hari atau jam ya. Kalau iklim pada atau daerah pada daerah tertentu luas wilayahnya ya, maksudnya itu luas. Nah, jadi di sini iklim dan cuaca itu akan mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, kalau pertanian itu di daerah mana? Daerah mana itu? Kalau pertanian dataran tinggi atau dataran rendah? Tinggi atau rendah? Tinggi ya, Kim? Rendah ya. Itu rendah. Kalau dataran tinggi itu apa cocoknya? Teh. Kopi. Ya. Teh, kopi, strawberry ya di dataran tinggi. Nah, kalau di sekitar apa aktivitas masyarakat ekonomi mencari? Nelayan. Ya, sebagai nelayan. Selain nelayan apa lagi? Sewa Jualan, ya pariwisata, ya kan? Selain pariwisata apa lagi? Kegiatan pariwisata apa lagi di daerah sekitar laut atau sungai atau daerah punya perairan? Apa lagi kegiatan yang lainnya? Tambak? Apa? Tambak ikan. Tambak ya, tambak ikan. Nah, itu tambak ikan itu di daerah sekitar perairan atau laut ya. Itu hubungannya dengan keadaan alam maupun realitas bumi dengan aktivitas kehidupan manusia. Oke, sekarang kita langsung masuk aktivitas ekonomi di Indonesia. Oke, siapa yang tahu? Siapa yang sudah membaca materi kita hari ini bahwa aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu terbagi atas berapa? Secara umum masyarakat itu melakukan aktivitas ada berapa? Tiga. Ya, bagus. Apa itu yang pertama? Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Yang pertama apa? Distribusi. Yang pertama adalah produksi. Yang kedua Distribusi. Yang ketiga Konsumsi. ya, bagus. Konsumsi. Nah, ini tiga aktivitas kehidupan manusia yang saling berkaitan satu sama yang lain. Nah, jadi kalau produksi bisa dilakukan pasti membutuhkan namanya distribusi. Nah, tanpa adanya distribusi, produksi tidak akan bisa dimanfaatkan oleh siapa? Konsumen. Oleh ya kegiatan konsumsi yaitu dilakukan oleh siapa namanya? Konsumen. Kegiatan konsumen. Oke, dari kegiatan tiga ini kamu ibu minta nanti memahaminya melalui konsep materi pelajaran di buku ya, maupun ada bahan yang lain, ada tugas kelompok ya. Memahami. Cuma sebelum bagi tugas ini kita bahas sedikit. Apa itu produksi? Siapa yang tahu? Tanpa melihat buku atau ada yang paham apa itu produksi? Produksi adalah Untuk kegiatan menghasilkan barang. nah, yaitu bahasa buku ya. Kalau kalian paham itu produksi, produksi adalah Barang. kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kita hanya barang ya, kita hanya barang tapi jasa juga merupakan termasuk kegiatan Produksi. Kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ya. Nah, itu produksi. Distribusi, apa itu distribusi? Menyalurkan penghubung atau penyalur. Nah, itu bahasa singkat kita ya. Berarti distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari tangan siapa? Produsen ke tangan konsumen. Coba silakan. Produksi, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa? Tadi juga disebut loh. Produksi tadi kegiatan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa tadi? Barang atau jasa.
materi bukunya, kemudian jawab LKPD atau lembar kerja peserta didik ya, lembar kerja siswa. Misalkan dari kelompoknya kayak mana ini? Ya, AA kesini. Nah, Najwa sama Kong ini ya. Jadi kita bagi deh 4 jadinya. Oke. Nah, adil ya. Oke, Sandron. Silakan hadap ke belakang. Berarti hadap ke belakang. Kita bentuk kelompok dulu. Bentar. Silakan yang Ica sini ke depan. Yang Ayu bergabung. Nah, itu ke depan. Najwa ke depan. Oke, Sandron. Gimana bagi kelompoknya nih? Ya, ini satu kelompok. Banyak kan? Bagi 2 ya. Ini satu kelompok. Itu satu kelompok dan ini satu kelompok. Ya, siap maju. Ke depan sini. Indo sama Kiki maju. Ya, sini Pak. Sini. Ada pelan lain belajarnya. Kalau terusnya menjadi menjadi satu. Ini Pak. Ada yang bertanya kalau ini? Paham ya? Insyaallah. Kalau menjelaskan jelaskannya satu saja, satu kelompok, satu yang presentasinya ya. Kita ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sampaikan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Alur kegiatan ekonomi: produksi, hasil, distribusi, penyalur, konsumsi, pemakai. 1. Kegiatan petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Produksi, warung menjual berbagai keperluan sehari-hari. Distribusi, menjual. Sebuah peternakan sapi menghasilkan susu segar. Konsumsi, diminum. Siswa-siswi membeli jajanan di kantin sekolah. Konsumsi, diminum. Pedagang sayur menjajakan dagangannya keliling kampung menggunakan sepeda. Distribusi, menjual. Andi makan bakso di warung depan rumahnya. Konsumsi, dimakan. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian dari kegiatan produksi. Baju bisa dipakai untuk sehari-hari. Beras bisa menjadi makanan pokok untuk sehari-hari. Jelaskan faktor-faktor produksi. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, wirausaha, distribusi. Perhatikan gambar ini berdasarkan gambar berdasarkan gambar di atas adalah contoh diskusi. Pedagang adalah pihak yang membeli barang dari produsen yang menjualnya kembali kepada konsumen akhir. 2. Agen. 3. Makelar atau perantaran. 4. Eksportir. 4. Importir. 6. Konsumer. 7. Distributor. 8. Subiler. 9. Agen. 10. Reseller. dengan gambar di bawah berdasarkan gambar di Beras adalah contoh konsumsi. Jelaskan jenis-jenis pola konsumsi. 1. Kegiatan konsumsi rumah tangga. 2. Kegiatan konsumsi perusahaan. 3. Kegiatan konsumen negara. Baiklah, cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat keluarga. Dan hasil diskusinya yang lainnya tolong perhatikan. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Lalu kegiatan ekonomi. Identifikasikanlah kegiatan di bawah ini sesuai dengan diskusi kegiatan ekonomi dengan baca tulisnya. 1.
1. Petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi, produksi. Warung menjual berbagai keperluan sehari-hari, distribusi. Sebuah peternakan sapi menghasilkan susu segar, produksi. Siswa-siswi membeli jajan di kantin, konsumsi. Pedagang sayur menjajakan dagangannya keliling kampung menggunakan sepeda, distribusi. Andi makan bakso di warung depan rumahnya, konsumsi. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian dari kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah segala usaha atau kegiatan manusia untuk menambah dan mempertinggi dan menciptakan nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Faktor-faktor produksi: sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Sumber daya alam ialah beras. Beras itu awalan dari padi dan biji untuk menanam. Tenaga kerja, bekerja dan berpikir cara memelihara padi. Modal, uang, lahan, pupuk, alat-alat untuk berkebun. Skill wirausahaan, kemampuan dalam mengusahakan padinya agar selalu sehat dan tidak terkena parasit dan laku keras. Ya, langsung saja. Kegiatan yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Jenis-jenis cara distribusi: pedagang, pihak yang membeli barang dan produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Agen, pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan barang dan dari produsen kepada konsumen. Perantara, pihak yang merupakan akan mempertemukan produsen dengan calon pembeli barang atau jasa. Eksportir, pihak yang akan mengalurkan barang dan produsen dalam negeri kepada konsumen di luar negeri. Importir, pihak yang menyalurkan barang dari luar negeri kepada konsumen yang ada di dalam negeri. Pengertian kegiatan konsumsi: kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa. Jenis-jenis pola konsumsi: konsumsi rumah tangga, kebutuhan keluarga yang sama merupakan kebutuhan terhadap barang dan jasa yang sama-sama dirasakan kebutuhannya. Kegiatan konsumsi negara: setiap perilaku dalam kegiatan ekonomi selalu mengonsumsi barang dan jasa. Konsumsi yang dilakukan oleh negara adalah segala pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Oke, terus silakan kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok 1 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nanti saja. Tadi buku ada sih. Ya sudah belum. Ayo. Reza sudah ada. Nanti sudah ada. Jangan dipanggil. Sudah.
dalam kegiatan produksi, distribusi, konstruksi itu ada tujuannya masing-masing, ya kan? Coba tujuan dari produksi. Salah satu siapa yang bisa jawab? Apa tujuan produksi itu? Untuk meningkatkan Kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. kebutuhan masyarakat terhadap barang atau jasa. Tujuan utamanya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang atau jasa. Satu. Distribusi. Apa tujuan utamanya? Nah, soal lagi. Apa tadi? Untuk mengalirkan barang dari produksi agar barang cepat sampai. Konsumsi apa tujuannya intinya? Tujuannya? Menikmati barang yang sudah dibuat. Iya, bisa dinikmati oleh masyarakat dari barang yang diproduksi. Utamanya atau menghabiskan pertama ya. Oke, baik. Itu dari materi kita sudah kita simpulkan. Namun ada lagi satu. Ada bagian-bagian dari distribusi ini belum masih ada kita belum bahas ya, belum kita jelaskan secara penuh. Apa itu agen? Siapa yang tahu apa itu agen? Agen adalah pihak yang menyalurkan dari barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dari Oke, perhatikan. Untuk agen, halo, perhatikan dulu. Agen itu adalah bagian dari distribusi yang dia disalurkan oleh pihak perusahaan, ya, menyiapkan barang pada konsumen. Jadi dia mendapat gaji atau dapat komisi dari perusahaan. Ada lagi namanya komisioner, ya kan? Apa itu komisioner? Komisioner merupakan pihak yang melakukan pembelian dan penjualan atas namanya sendiri. Contoh. Komisioner contohnya apa? Dia menjual atas namanya sendiri. Nanti keuntungannya gimana? Mendapatkan komisi dari orang yang menjual barang. Contoh. Contohnya apa? Ada teman ya. Apa sih misalnya? Ini. Nah, jual jam. Nah, jual jam. Nah, artinya ini tidak bisa menjualkan sendiri. Dorong Kiki, kira. Nah, Kiki nanti jual jamnya. Misalnya ada ini berapa harga jamnya? 100. Nah, 100.000. Nah, pokoknya saya terimanya akhirnya berapa misalnya? 75. Ya, 75. Ini kamu jualnya 100. Berapa dapat komisi yang didapatkan oleh Kiki? 15. 75 dari 100. Berapa keuntungan dari 25.000? Itu komisi yang didapatkan oleh Kiki. Tapi Kiki sebutkan komisi ini adalah barang yang jualnya itu tadi adalah barang yang punya Eli. Itu dari komisioner. Kalau makelar itu sama seperti halnya komisioner ya. Kalau makelar itu hampir sama, cuma dia tidak menyebutkan barang itu punya orang. Iya. Dia mengaku barang itu punya dia sendiri ya. Itu makelar. Ada lagi namanya apa lagi itu? Pedagang besar. Apa itu pedagang besar? Bos. Menjual barang dalam jumlah yang banyak. Kalau eceran? Pedagang kecil. Ya, dalam jumlah yang kecil. Oke, cukup. Itu mungkin bagian-bagian dari distribusi yang sudah kalian pahami rasanya. Banyak lagi dipelajari, dibaca lagi contoh-contohnya. Tugasnya di asrama atau di rumah, di asrama. Nanti silakan kamu amati siapa saja agen-agen yang datang ke pondok kita dalam menyalurkan barang. Contoh misalnya ya kita punya ada apa? Ada koperasi kan? Ada kantin. Coba kamu amati tugasnya ya. Perhatikan besok ada apa itu kita tanya. Tugasnya siapa saja yang menyalur barang-barang atau agen distribusi
Udah belum?